Yo, selamat datang lagi di channel Cantoto Panel Story. Kali ini kita akan melanjutkan cerita manhwa yang berjudul Riches Can Buy Royalty. Yo, langsung aja kita ke ceritanya. Gak usah banyak basa-basi, entar nasinya basi. Itu Senyuan. Aku rasa kenapa kamu berbeda kali ini. Aku merasa aku sangat puas dengan Senyuan. Batin Nana. Oh, bagaimana aku berbeda? Bagian apanya? Kata Senyuan. Hanya sedikit berbeda. Aku rasa seperti itu. Aku akan membuat kejutan yang bagus di masa depan buatmu. Baiklah. Di sini Nana sampai puas dengan kejutannya sehingga dia bubuk manis karena merasa kelelahan setelah enak-enak. Keadaan Nana saat ini adalah pujian terbesar bagi seorang pria. Jika aku bisa meningkatkan diriku sedikit lagi dengan level up, itu akan sugoi luar biasa. Aku tahu apakah aku bisa melakukan hal lain kali. Sekarang biar ku periksa apa hal yang baik ada di dalam paket keterampilan eksklusif ini. Apakah aku menerima sistem yang bagus? Ini keterampilan Redomination Card. Kamu dapat mengubah apapun di semua skillnya dengan immediate effect. Jadi kamu bisa membuat skill macam apapun. Oke, ini dia yang ku inginkan, kata Senyuan. Di sini Senyuan memilih-milih keahlian mana yang bisa ia inginkan. 1. Keahlian menari pemula, keahlian memasak pemula, beginner pemula, ataupun aplikasi reparasi home service atau tukang service, pemula combat skill, basis pemula strike ball, mengemudi. Lumayan juga ini. Oh, apa-apaan ini semua? Perbaikan peralatan rumah tangga dan sejenisnya bisa aku mengerti, tapi tata rambut dan apa-apaan ini? Ini kan buat orang yang semlohai itu. Wow, ini nggak cocok buat gua, kata Senyuan. Oke, menurutku pertempuran bukanlah dasar dari semuanya. Baiklah, akan kuputuskan. Meskipun kita hidup di masyarakat yang diatur hukum, sekarang aku banyak uang dan banyak woman tentunya. Jika suatu hari nanti aku tiba-tiba berpasangan dengan seorang preman, kalian bertarung mungkin akan berguna bagiku. Tetapi di sini, jika tutor TV rusak sehari-hari dan peralatan sehari-hari dengan keahlian memperbaiki peralatan rumah tangga ini akan bisa dekat dengan pergi ke rumahnya Ibu Li dan bisa membantunya. Ini sangat berguna untuk PDKT Ibu Li. Oh, Ibu Li, semua perbaikannya sudah aku kelarkan. Di masa depan jika ada memiliki masalah ataupun kompor rusak, TV rusak dan lainnya bisa menghubungi aku, kata Senyuan. Oh, Senyuan, kamu sangatlah hebat. Lihat betapa lelahnya kau ini saat ini. Semua berkeringat sini biar ibu bersihkan. Baiklah ibu, seserah ibu. Nampaknya aku akan mengeringkan seluruh keringatmu, kata Ibu Li. Dan dia pun membuka semuanya. Melihat seperti ini dengan membayangkannya, keahlian memperbaiki peralatan rumah tangga itu nampaknya lebih baik, batin Senyuan. Sepertinya aku sudah memecahkan pola sistemnya ayah ini. Hadiah ini lebih murah daripada yang terakhir, berarti aku kemungkinan besar lebih murah hati lagi sistem padaku yang pertama. Jadi sistem ternyata mengerti juga kebutuhanku, batin Senyuan. Siapa yang akan menjadi top
time berikutnya sedikit lagi akan menjadi penasaran batin Sen Yuan. Nampaknya di sini ada telepon masuk dari HP Nana. Halo Okasang, kau kenapa malam-malam kok telepon seperti ini? Apa? Serius? Apa uangnya kurang? Apakah aku perlu uang transfer sekarang? Aku akan mentransfernya, Ibu. Kenapa? Baiklah, jika terjadi apa-apa, aku segera tahu, akan hubungi aku segera mungkin, kata si Nana. Nana, apa yang terjadi? Bisakah kamu ceritakan padaku? Di sini dengan perhatiannya kepada Nana, dan Nana pun sedikit menangis karena berita dari ibunya itu di kampung. Ayahku Sen Yuan terkena stroke karena minum dan mabok-abokan. Dia dirawat di rumah sakit. Dia sudah punya tekanan di darah tinggi, udah tua, malah nggak tobat-tobat lagi, kata si Nana. Oh, ini salahku. Mereka selalu memintaku pulang untuk kencan buta. Aku menolaknya. Jadi aku tidak kembali pulang kampung di lebaran kemarin. Malah duitnya buat beli pinjol dan togel. Waduh, itu menyenangkan ayahku dan tidak aku marah. Aku mungkin terlalu banyak minum Amer. Namanya di sini Nana nangis bombay dan Sen Yuan hanya bisa menenangkannya saja. Tenang saja sayang, kembali berisik ingin mengantarmu. Aku akan mengantarmu untuk menemui orang tuamu dan kita akan jenguk bareng-bareng. Tidak, aku untuk menyetir sendiri. Aku akan kembali besok pagi dan aku akan pulang menggunakan bis aja dan tiket pesawat kalau pengen cepet. Oke, aku akan pergi denganmu. Kapan? Besok pagi, kata Nana. Meskipun Sen Yuan sangat peduli padaku, tapi hubungan kami tidaklah resmi seperti pacaran atau menikah. Tidak membawanya pulang saat ayahku sakit itu hal yang baik, karena di batinnya si Nana itu pacar resmi adalah Sewe. Kembali sendiri aja itu udah cukup batin Nana. Di sini nampaknya Nana enggan mengenalkan Sen Yuan kepada kedua orang tuanya. Sen Yuan, bagaimana ini? Oke lah kalau begitu, jika kamu kekurangan uang atau perlu pindah rumah, sakit atau apapun, kasih tahu aku. Aku akan membayarnya untukmu, kata Sen Yuan. Terima kasih Sen Yuan, kau memang lelaki terbaik. Keesokan harinya berpindah tempat. Nana sedang dalam perjalanan ke rumah kampung halamannya. Nampaknya dia memberikan surat cinta kepada Sen Yuan tentang lokasinya. Terburu-buru banget pulang-pulang dan dia masih membuatku sarapan. Wow, ini memang calon istri masa depan, kata Sen Yuan. Nana memang perhatian, tidak materialistis seperti pelatih Liu atau spot cantik si kelas atau bahkan lainnya. Dia bijaksana dan pandai masak, dan itu masuk akal dalam segala hal. Dia benar-benar wanita idaman di antara wanita-wanita terbaik, kata Sen Yuan. Feng Yuzi sepagi ini, apa yang dia inginkan sekarang? Nampaknya Feng Yuzi adalah kepala departemen penyiaran kampus. Nampaknya menghubungiku, kata Sen Yuan. Kantornya sudah bersih. Saya mengirimkan beberapa set meja dan kursi. Mana yang kamu sukai, Sen Yuan? Setelah kamu memutuskan, saya akan pergi ke toko furniture, kata Feng Yuzi. Oke, baiklah, urus saja. Kamu saja yang memutuskannya. Aku mah ikut-ikut aja, gasken, kata Sen Yuan. Oke, kalau begitu aku tutup teleponnya. Aku akan kabari lagi kapan kantornya untuk dibuka. Kamu tinggal buka pita aja, peresmian saja, maksud Feng Ji. Gadis ini tidak terlalu buruk, dia sangat bisa diandalkan. Peduli bagaimana dia melakukan sesuatu, sikap introvertnya itu sangatlah hebat. Jeuji pindah ke tempat
tempat di mana di sini kantornya Seng Yuan Xiuji. Apa yang harus kita lakukan? Aku akan membantumu di sini bersih-bersih. Oh, tidak usah, jangan mengikutiku. Aku tidak butuh apa-apa. Melakukan apa? Bisakah kamu berhenti mengikutiku? Hah? Sama seperti sebelumnya, bukankah kita tidak ada hubungan apa-apa? Asal engkau tahu, aku sudah menghubungi orang untuk bersih-bersih di daerah sini. Aku sudah bilang, jangan ikut campur, tapi kau keras kepala dan ikut juga dan membersihkan tempat ini. Hai Yaji, aku hanya ingin membantumu kok, tidak ada niatan lebih. Ya udahlah, terserah. Bagaimana kamu akan membantu urusan OSIS nanti? Kamu bahkan bukan anggota OSIS juga. Berhentilah mengikuti, oke? Atau aku akan sangat marah kepadamu. Di sini Seng Shao menangis Bombay karena ditolak oleh wanita cantik idamannya. Mengejarnya dengan pahit selama 3 tahun dan aku tak bisa bersaing dengan pria yang baru dia temui kemarin hanya karena dia sedikit lebih tampan dan punya uang. Nggak cuma sedikit mas, banyak Seng Yuan mah, kata admin. Inkubator bisnis adalah bisnis yang merugikan. Jika Seng Yuan dapat menginvestasikan 10 juta begitu saja, itu berarti dia tidak peduli dengan uang itu. Jadi karyawan bersihnya pasti setidaknya ratusan juta bahkan miliaran bisa aku pegang, kata Yuji. Yuji tunggu dulu, ini bukan salah sebetulnya. Masih saja dia mengejar Yuji Sing Shao ini. Intinya adalah dia seumuranku dengan umur 21 tahun. Apa artinya itu? Itu berarti dia sangat tajir melintir, kata Zeungzi. Mungkin di masa depan aku bisa menjadi sekretarisnya yang mempercayai di bawah perusahaannya. Sekretaris Bui sambil pegang-pegang daerah aneh-aneh nih Seng Yuan nih. Bahkan jika aku tidak menjadi pacarnya, aku bisa menjadi bawahannya atau sekretarisnya. Dengan kekayaan seperti itu, tidak mungkin dia memiliki satu perusahaan saja. Pasti bisa puluhan dan omsetnya bisa ratusan triliun. Wow, aku harus menunjukkan kemampuan kerja keras serta kekuatanku dalam kualitas memadainya. Kuantitas dan kualitas harus tetap kulanjutkan. Harus tetap di sisi Seng Yuan, batin Yuzi. Di sini berganti tempat lagi di kampung halaman Chenan atau Sinana. Sementara itu, ibu, ayolah. Ayo kita ke rumah sakit. Bukankah ayah sedang kritis? Bukankah itu bilang ayahku terkena stroke? Kemana sih, kenapa kamu santai saja ibu? Chenan menarik-narik ibunya yang sudah sepuh atau udah tua ini ke rumah sakit. Nana, masuk dan mari kita bicara dulu. Masuk dan mari kita bicara. Jangan seperti itu, diulang-ulang terus sama ibunya. Nampaknya ibunya menenangkan si Chenan ini. Nampaknya Chenan pun menuruti apa kata ibunya karena dia anak yang solehah. Dan masuk juga Chenan ini ternyata banyak bapak-bapak yang sudah minum-minum amer dan senang-senang di sana. Oh, kenapa ayah baik-baik saja? Nana, bukan bermaksud membohongimu nak padamu, tapi bulan depan kamu sudah 27 tahun loh. Dan bahkan belum punya pacar. Xiaoling dan Ting Ting yang seumuran kamu sudah punya 2 anak. Masing-masing ayahmu yang khawatir. Maksudnya di sini ibunya menjodohkannya kepada pria yang sangat ganteng. Nana, sudah pulanglah sini. Bibi kenalkan yang tadi minum dengan ayahmu. Namanya Dong Song Kuitao. Dia datang khusus dari kota Shengzi di tempat baik dan putra bibiku. Dia sangat kaya loh. Di sini pun dia mengenalkan diri. Halo, salam kenal. Namaku Sing Tao Dong.
Wow, lumayan ganteng juga orangnya. Ku bilang ya, kau tahu punya perusahaan sendiri, memimpin puluhan orang, pendapatan tahunan lebih dari 10 juta yuan, dan dia sudah mengambil mobil dan rumahnya lunas. Masih ngutang, beda dengan Seng Yuan ya, sangat cash. Nampaknya di sini bibinya mencomblangkan dengan Pak pria itu. Apakah mobil Anda, kawan? Bukan, mobilku hanya mobil mewah, hanya seri S saja 5. Wow, sangat luar biasa. Lumayan, kata Sengyan. Batin Senan tidak cuma kelihatan bagus saja, lebih bagi Seng Yuan. Itu hanya mobil biasa di mata Cenan. Cenan, terimalah ini. Wow, ada cincin emas berkarat. Bibi selain membelikan rokok dan juga yang Amer, untuk paman saya juga memberikan sedikit hadiah untuk Bibi. Semoga Bibi suka. Hadiah untukku juga. Terima kasih. Rupanya di sini Dong Oito ini menyogok ibunya si Cenan ya, supaya direstuinya. Saya melihat khusus untuk Bibi di toko perhiasan Lau Miao. Emas murni seharga 24 karat ini sepertinya cocok buat ibu Cenan yang sangat cantik. Overall terima kasih ya, anak baik. Ternyata kok anak yang solehah, kata Ibu Cenan. Apakah ini mahal? Tidak, ini tidak terlalu mahal. Lihatlah betapa perhatiannya Kui Tao ini kepada Cenan. Dia pasti akan menjadi menantu yang sangat berbakti di masa depan. Benar kakak. Iya, nampaknya di sini ibunya Cenan sudah terayu buta oleh harta. Karena dikasih emas. Jangan hanya berdiri di sana. Ayo duduk sini, duduk, dan mari kita minum Amer. Ibu dengerin dulu. Bu, aku ada sesuatu yang ingin aku katakan. Kenapa Cenan? Kamu tidak setuju? Kamu tidak suka? Kamu ini, Yongdo itu masih menunggumu di luar. Rahasia apa yang ingin kamu bicarakan? Itu bukan menjadi nyonya rumah yang baik. Kamu sudah berumur dan saatnya kamu ngomong cucu nih. Ibu ini udah tua, kata ibunya. Nyonya rumah yang baik? Nyonya rumah yang baik. Bagaimana ibu? Bagaimana ini bisa terjadi? Ibu dan ayah menipuku dengan ini. Tidak kalian memikirkan perasaanku? Kata si Cenan. Ayahmu dan aku, bukan kami hanya khawatir tentangmu, nak. Lihat, Xiaoli di atasmu 1 tahun lebih muda darimu, sudah menjadi ibu rumah tangga dan memiliki 2 anak. Mereka pun selalu sudah sukses di atasmu. Mengapa kita harus membanding-bandingkan diri kita dengan mereka sih? Sudahlah, ibu, aku tak ingin berbicara denganmu lagi, kata Cenan sedikit marah. Seng Yuan, aku sangat marah pada ibuku. Ternyata ayahku tidak di rumah sakit. Mereka menipuku untuk kembali untuk kencan buta dan sengaja. Jangan khawatir, aku akan kembali sore ini. Aku hampir di rumah kok. Aku sudah di jalan tol nih. Kirim aku ke lokasi perumahanmu. Aku akan menuju ke rumahmu. Seng Yuan, kenapa kau kepingin ke sini? Mungkin ini akan jadi apa yang dia inginkan sih? Mungkinkah di sini batin Cenan sangat resah dengan kedatangan Seng Yuan. Bu, seorang temanku akan segera datang. Dengan senang dan memerah, nampaknya Cenan senang dengan ibunya. Dan dia pun ingin mengenalkan si Seng Yuan kepada mertuanya. Camer gitulah. Teman, laki-laki atau perempuan, kata ibunya. Nanti ibu juga akan tahu dan melihatnya, kata Cenan dengan manis manja. Tadinya yang marah menjadi tidak jadi dan suaranya menjadi manja. Itulah gadis ya guys. Kakak Sikyo ini paling cocok untuk Nana. Mereka terlihat seperti jodoh surgawi. Bener kan? Bener sekali. Ayo kita minum-minum. Belum tahu aja nih. Sini paman,
Ayo kita minum air, ditambah nih gelas nih. 15 menit kemudian Shen Yuan datang ke rumah Nana. Shen Yuan, kamu agak terlambat ya. Apa ini Shen Yuan? Kamu membeli hal sebanyak ini? Bahkan ini banyak sekali loh. Kamu tidak usah repot-repot. Oh, tidak perlu. Ini tidak ada repot-repot kok. Ini hanya sebagai sapaan aja kepada bibiku alias ibumu. Ini pertama kali aku datang menjenguk paman dan bibi. Bagaimana mungkin aku tidak membawa oleh-oleh? Lagian ini cuma sedikit aja. Hah? Nana, siapa ini? Nampaknya dia ganteng juga. Kenalkan, saya pacar Tenan. Nama saya Shen Yuan. Bibi, panggil saja saya Xiao Shen. Ini hanya dia kecil, bukan apa-apa kok. Oh, pacarnya Cenangan. Nampaknya kedua orang ini terkejut sampai melongo. Tidak, Nana, apa yang kamu lakukan? Pacar, kenapa kamu tidak pernah memberitahuku kalau kau punya pacar? Kata bapaknya Cenan. Ini kan jadi memalukan, kata ibunya. Nani, Cenan? Aduh, pusing deh. Xiao Shen, kamu datang. Kenapa membawa begitu banyak barang? Kamu terlalu baik. Tidak kok bibi, ini hanya bagian di rumahku saja. Aku membawanya sebagai oleh-oleh. Wow, merendah sekali nih Shen Yuan. Padahal yang dibawa adalah emas 24 karat, gelang giok, dan semacamnya. Masih banyak lagi, ratusan juta mungkin ya. Oh, tidak repot-repot kok. Cenan itu adalah pacarku. Nana, itu sudah jadi bagian dari hidupku. Kita akan menjadi keluarga di masa depan, kata Shen Yuan. Nampaknya bibinya atau ibunya Cenan itu melongo melihat perhiasan yang begitu mewah. Ditambah lagi bapaknya yang gundul ini tambah terkejut. Ini semua berapa biayanya, nak? Kalau boleh tahu? Tidak banyak, hanya sekitar 300 juta saja. Hah? 300 juta? Tidak mungkin. Ini kan kendi Shaolin yang terbuat dari emas dan cangkir emas. Kamu dapat dari mana, nak? Wow. Dan dia bilang, hanya apakah ini sesuatu yang akan dikatakan orang normal kalau melihat sebanyak itu perhiasan dan semahal itu. Oke, next episode di Kamis besok. See you next time, guys.